Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi saudara-saudara. Jumpa lagi dengan channel Desain Grafis Mas Dul. Belajar desain dari nol sampai bisa. Liputwi so iso. Oke, untuk hari ini nanti kita akan bahas materi tentang gimana cara ngatur ukuran bidang gambar dan juga gimana caranya menambahkan objek. Sebelum kita masuk ke materi ya sukrap dulu begitulah ya. Oke, biar yang upload ini lebih semangat. Terima kasih. Kita simak selengkapnya. Oke, untuk yang pertama kita mengatur ukuran bidang gambar dulu ya. Sebenarnya ada cara dari tool, kemudian option, kemudian dokumen, kemudian page size. Tapi nah, kalau menurut saya ini kepanjangan. Kita pakai ini aja. Ya, ini kita klik di sini dan pick toolnya kita posisikan di sini. Dan nanti kita tinggal ubah propertiesnya di sini. Kita ubah dulu dari inci ke milimeter. Misal kita mau buat 30 cm ataupun 300 mili ke 40 cm atau 400 mili ya, segini ukurannya. Kemudian di bagian sini itu sudah tersedia banyak sekali jenis ukuran. Tinggal pilih A3 extension ini, A3 extension ini A3 plus, F4, A4, letter, legal, dan di sini masih banyak lagi. DL, A0 sampai A6 dan lain sebagainya. Kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya kalau ngubah ukuran ini mending dari sini aja daripada dari tool option tadi. Kemudian untuk menambahkan objek ada beberapa tool yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah freehand tool. Tempatnya di sini. Free, bebas, hand, tangan, menggambar bebas. Ini untuk membuat objek bergaris dan bebas. Misal begini, kita klik, tahan, tarik, kemudian lepas. Jadinya begitu. Sama seperti kalau kita pakai pensil atau apalah gitu. Kemudian yang kedua adalah bezier tool. Yang ini. Tool ini untuk membuat objek garis dengan menentukan banyaknya node atau titik. Begini. Klik, lepas, klik, lepas, klik, lepas, klik, lepas, klik, lepas, klik, lepas. Jadi lebih cocok untuk garis-garis lurus, walaupun belok pun juga bisa. Melingkar misal begini. Tahan, tarik, lepas. Tahan, tarik, lepas. Kliknya seperti ini. Tapi lebih enak lurus, yang lurus-lurus gitu. Karena nggak kelihatan ini seperti ini. Nggak kelihatan. Kemudian yang berikutnya adalah artistic media tool. Yang ini digunakan untuk membuat objek garis dengan berbagai bentuk yang artistik. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini bentuknya star seperti ini. Ini juga ada. Kita buat seperti ini misalnya. Klik, tahan, lepas. Nah, jadinya begini. Klik, tahan, lepas. Klik, tahan, lepas. Jadi bentuknya artistik sesuai dengan pilihan yang ada di sini. Pun dengan ini, Nah, itu semua ada.
Sini juga ada pilihan-pilihan, misal musik, ini alat musik, klik, tahan, lepas, alat musik. Nah, seperti ini namanya artistic media tool. Berikutnya adalah pen tool, letaknya di sini. Pen tool ini mirip dengan Bezier tool tapi ada ininya, ada buntutnya, begitulah. Misal begini, klik, kan ada buntutnya, klik lagi, tarik, lepas, klik lagi, tarik, lepas, klik lagi, tarik, lepas, klik lagi, tarik, lepas, klik. Ya, seperti ini. Pen tool itu lebih ke ini, membuat objek kombinasi antara garis lurus dan garis lengkung secara langsung. Di garis lurus, garis lengkung itu bisa semua pakai pen tool ini. Misal kita lurus gini, klik, klik. Nah, ini kan lurus. Kalau ditarik atau yang melengkung itu ditahan. Klik, tahan, lepas, klik, tahan, lepas, klik. Oke, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah polyline tool. Fungsinya untuk membuat objek kombinasi garis lurus dan freehand secara langsung. Polyline tool ini, garis lurus, nah bisa seperti ini. Kemudian freehand, ditahan terus digoyangkan, nah, seperti ini. Itu untuk polyline tool. Yang berikutnya adalah 3-point tool, untuk membuat objek garis dengan kurva 3 point atau 3 poin. Tempatnya di sini, bagian sini. Untuk 3-point tool ini lebih ke misal bentuk bulat yang simetris begitu ya. Nah, klik sini sampai sini, tahan dulu, kemudian lepas, ditarik ke sini sesuai bentuk yang diinginkan, kemudian klik. Ulangi lagi, klik sampai sini, lepas, tarik ke sini, klik lagi, begitu. Itu untuk 3-point tool. Atau kalau pengen yang simetris, klik sampai sini, tekan kontrol, tarik ke sini, kemudian klik, gitu. Jadi pakai kontrol yang ada pada keyboard. Yang berikutnya adalah connector tool, atau di sini bisa juga dikatakan 2-point line. Ada di sini, klik, kita hubungkan dengan yang sini, node ketemu node, lepas, berarti sudah terhubung. Apa buktinya kalau sudah terhubung? Kalau kita kasih warna maka berubah, itu berarti sudah terhubung. Oke. Setelah itu ada smart tool. Smart tool yang pertama adalah smart fill, untuk menambah, mewarnai objek dan garis secara bersamaan sesuai dengan pengaturan. Smart fill adanya di sini. Hitung ya. Klik. Nah, misal di sini ada kotak seperti ini, maka kita bisa pakai ini untuk menambahkan, mewarnai objek. Misal di sini kita pilih warna merah, kemudian kita klik di tempat sini, maka jadinya nanti akan merah. Nah, begini. Kemudian yang berikutnya ada smart drawing. Smart drawing membuat objek garis secara bebas seperti freehand tool, namun dengan hasil yang lebih bagus. Smart drawing di mana letaknya? Ini di sini.
mirip seperti freehand tool ini kan logonya atau ikonnya adalah pensil. Diklik, tahan, pilih sesuai bentuk, kemudian dilepas, nanti hasilnya halus. Kalau yang freehand tool tadi agak kurang halus, tapi kalau untuk smart drawing ini itu lebih halus, seperti enggokan-enggokane ataupun tikungannya itu halus gitu loh. Tidak begitu tajam. Jadi ini beraturan. Misal kita untuk tanda tangan begini, ini hasilnya bagus. Seperti itu. Berikutnya adalah rectangle tool. Rectangle tool itu kotak ini loh, untuk membuat bentuk kotak. Oke, kita coba. Klik, tahan, lepas. Klik, tahan, lepas. Kalau pengen persegi 4 sama sisi, maka pakai kontrol. Kontrolnya ditekan dulu, klik, tahan, lepas gitu. Klik, tahan, kontrolnya masih ditekan, kemudian lepas. Tapi kalau nggak pakai kontrol nanti bisa jadi persegi panjang atau sama kaki, bukan sama sisi. Kemudian yang berikutnya adalah 3-point rectangle tool. Itu letaknya di sini. Gunanya untuk membuat kotak ataupun ini persegi tapi miring. Klik, misal gini. Klik, tahan, lepas, tarik, klik. Begitu, misal miring. Klik, tahan, lepas, tarik, klik. Klik, tahan, lepas, tarik, klik. Jadi 3-point rectangle tool ini bisa untuk membuat persegi panjang atau bujur sangkar tapi miring begitu loh. Kalau rectangle tool tadi kan kotak begini, jadi ngadeg atau berdiri atau tidur. Tapi kalau yang 3-point rectangle tool itu untuk yang miring, kotak tapi miring. Itu bedanya. Kemudian yang berikutnya adalah ellipse tool, membuat objek lingkaran atau elips. Yang ini seperti ini. Kalau pakai kontrol maka nanti lingkarannya akan ini sama, jari-jarinya sama. Kemudian yang ada lagi 3-point ellipse. Ini misal miring. Klik, tahan, lepas, tarik, klik. Jadi lingkaran tapi miring dengan kemiringan tertentu. Klik, tahan, tarik, lepas, geser, klik. Begitu. Itu untuk 3-point ellipse tool. Kemudian yang berikutnya adalah polygon tool. Letaknya di sini. Kita kalau mau buat poligon, di sini letaknya. Jadi poligon itu segi banyak nih. Jadi misal di sini ada 4, nanti kita atur misal jadi 6. Kita klik, tahan, lepas, klik, tahan, lepas. Itu jadi poligon dengan segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Ini nanti kalau ditambah jadi 8, jadi 10, ya jadi 10 seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah star tool, membuat objek-objek bintang. Letaknya di sini. Klik, tahan, lepas, klik, tahan, lepas. Begitu. Jadi bintang. Tapi tengahnya bolong. Ada yang mirip tapi beda, yaitu kompleks star tool. Yang ini misal 5 gini, bintangnya begini. Di dalamnya itu ada ininya, ada apa? Ada garis-garis terhubung di dalamnya begitu. Ini namanya kompleks star tool. Kemudian yang berikutnya adalah grab
paper atau membuat objek menyerupai tabel. Letaknya di sini, grab paper. Menyerupai, jadi bukan tabel asli gitu ya. Menyerupai itu ya ini. Ke sampingnya 8, ke bawahnya 1. Jadinya seperti ini. Ketebalan bisa diatur. Kemudian garisnya juga bisa dipilih. Gitu. Jadinya seperti ini. Kemudian ada lagi spiral tool atau membuat objek spiral. Tadi di mana tadi? Nih. Kita cari tempat dulu ya. Sini. Klik tahan lepas, klik tahan lepas. Ini ada 9. Misal 3 ya nanti jadinya 3. 1, 2, 3. Ada juga yang ini logarithmic spiral. Jadi hasilnya agak beda, kecil membesar. Kalau yang ini tadi sama, jarak-jaraknya sama. Kalau yang ini dari rapat kemudian menuju ke renggang. Kemudian yang berikutnya adalah text tool, huruf A ini teks. Kalau mau nulis misal seperti ini, agak kecil, defaultnya itu 24 dan Arial. Kita bisa ubah misal jadi 150, akan jadi terlihat. Text tool. Nah ini text tool ini untuk menulis atau membuat objek teks. Kemudian yang berikutnya adalah table tool. Bawahnya ini hampir mirip sama tadi, grab paper tadi. Tak hanya ini untuk table tool ini benar-benar tabel. Kita atur dulu 4x4 misal. Backgroundnya bisa kasih warna juga. Nah, seperti ini. Itu untuk table tool. Kemudian masuk ke shape. Di mana letaknya? Nah ini. Yang pertama adalah basic shape tool untuk membuat objek-objek dasar. Bentuknya ini, misal mau membuat seperti ini, tinggal klik sini. Mau membuat seperti ini, tinggal klik sini. Itu sesuai dengan itu tadi. Yang berikutnya adalah arrow shape tool, membuat objek-objek anak panah. Jadi kalau mau membuat anak panah, tempatnya di arrow shape tool. Nah ini sesuai dengan yang ada di sini. Yang berikutnya adalah flowchart shape tool. Ini untuk membuat flowchart, diagram alir. Biasanya dipakai untuk pemrograman. Jadi kalau ada pemrograman itu ada diagram alirnya. Istilahnya ya alur berpikirnya gitu. If yes maka apa, if no maka apa, else maka apa. Nah, nanti bisa dipelajari di materi pemrograman. Tapi tidak ada kaitannya dengan desain grafis. Hanya memang di sini difasilitasi. Yang berikutnya adalah banner shape tool. Nih, ada beberapa di sini. Kalau mau buat seperti ini, semacam pita begitu, ada di sini di banner shape tool. Kemudian yang berikutnya adalah callout shape tool, membuat objek-objek callout atau objek isi teks pada komik. Nih, misal dikasih begini, kayak ada orang kemudian dikasih
bicara apa atau itu, nah, nanti ditulis di sini gitu. Itu namanya call out shape tool. Kemudian untuk yang terakhir ada Ice Dropper Tool. Kemudian juga ada Paint Bucket Tool. Ice Dropper Tool ini untuk mengambil sampel warna dari suatu objek. Tempatnya di sini. Kalau kita ambil warna ini misal, oh berarti C-nya 40, M-nya 20, Y-nya 0, K-nya 40. Maksudnya adalah warna ini tersusun dari 4 warna, cyan 40, maroon 20, yellow-nya 0, kemudian black-nya 40. Kemudian kita paint bucket tool, itu kita memberikan warna tertentu pada suatu objek. Jadi dari warna ini kita ambil, kemudian kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Gitu. Oke, cukup untuk materi menambahkan objek. Ada objek tool, ada perfect shape tool, ada ice dropper tool, ada curve tool, ada smart tool, ada rectangle tool, dan ada ellipse tool. Nah, nanti kalau mau desain-desain biasanya pakainya itu nanti digabung-gabungkan, kemudian bisa jadi banner, digabung-gabungkan bisa jadi kartu nama, digabung-gabungkan bisa jadi logo, dan lain sebagainya. Oke. Sekian untuk materi kali ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa nanti komen di bawah. Sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.